Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu, amin wa iyyakum. Semoga semua kelompok mengatakan mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya. Karena kalau tidak mengikuti Al-Quran dan hadis itu bukan Islam. Namun pemahaman mereka tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dan mereka semua itu berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Betul. Dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok akan merasa bangga dan membanggakan kelompoknya. Pertanyaan saya, Ustaz, adakah hadis memerintahkan kita untuk mengikuti suatu kelompok seperti si A atau si B dan seterusnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terpecah umatku, ya, atau apa namanya, al-Yahud menjadi 72 golongan atau 71, kemudian Nasara 72, kemudian umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Kemudian tambahan kulluhum finnar, semuanya akan di neraka kecuali satu, itu tambahan dhaif, tidak sahih dalam ilmu hadis, tidak sahih dari segi periwayatan, ya. Itu hanya mengabarkan. Kemudian apakah ada dalil? Ya, banyak dalil, tapi yang disebutkan bukan kelompok tapi sifat, yaitu orang-orang yang mengikuti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati, lazimi, tetapi, ya, ikuti sunnahku, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan ahlus sunnah, karena mengikuti sunnah. Wal jamaah, karena mengikuti jamaah. Jamaah yang dimaksud di sini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mayoritas. Kita bukan konsep itu yang kita gunakan kebanyakan, sebab itu bertentangan. Kalau kita membuka dalam Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Nabi SAW, yang banyak dicela itu yang banyak, kelompok yang banyak, ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kamu mengikuti paling banyak, orang yang paling banyak di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak itu bukan jaminan berarti benar. Yang mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itulah yang ada dalilnya. Termasuk dalam hal ini membuat nama-nama. Saya pribadi itu tidak suka ada nama-nama tersendiri. Misalnya ini kelompok ini kelompok ini. Kalau saya Muslim cukup. Saya Muslim dan itu sudah cukup. Dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, millata Ibrahim, ya, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah telah menamakan kalian muslim. Allah yang menamai kita muslim. Kata Nabi SAW, bernamalah kalian terhadap apa yang Allah beri nama kepada kalian. Allah memberi nama kita muslim, selesai. Selesai, kita muslim, khalas. Kalaupun kita ingin berbeda, maka kita menggunakan alaikum bisunnati. Kita menamakan diri kita sunni ketika diperhadapkan dengan orang Syiah. Kita menamakan diri kita sunni, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena memang Syiah ini adalah orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Mereka tidak terima Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Bahkan mereka mengkafirkan sahabat, semua sahabat kecuali 5 atau 4 orang saja yang tidak kafir menurut Syiah. Jadi kalau diperhadapkan dengan Syiah, kita mengambil hadis itu bahwa kita ini sunni, ahlus sunnah. Tapi secara umum kita ini muslim, sudah selesai. InsyaAllah itu tidak banyak menimbulkan, ya, masalah dan saling membangga-banggakan diantara atau satu sama yang lain. Intinya mencukupkan diri dengan sebutan-sebutan baik dari Al-Quran maupun hadis itu lebih baik daripada kita membuat sebutan-sebutan yang lain. Nanti ada kelompok ini garis lurus, ya, ya, ada kan seperti itu. Buat lagi kelompok ini garis lurus, yang nanti garis apa nih? Ya, ada yang membuat ini, kemudian ada lagi kelompok ini sejati. Kalau ada lagi yang lebih ini sejati sekali.
Jadi akan muncul karena orang akan merasa lebih benar daripada yang lain. Akhirnya dia membuat tambahan-tambahan nama untuk mencerminkan bahwa dirinya lah yang paling benar. Tidak perlu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Tidak perlu kita menyucikan diri kita. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Biar bagaimana kita menamakan saya begini, saya di atas ini pemahaman, tapi Allah yang lebih mengetahui keadaan kita.